kita harus tahu dulu apa saja tata urutan perundang-undangan. Yang pertama di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi hukum dari segala sumber hukum. Kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam peraturan presiden, yang ketujuh peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Salam Pancasila. Salam. Hari ini kami dari kelompok 2 atau kelompok Sasa akan mempresentasikan tentang peraturan undang-undang dasar. Apa itu undang-undang dasar? Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini perubahan pasal-pasal. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Pasal 37 MPR diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Pasal 37 ayat 2. Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Pasal 37 ayat 3. Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 20% anggota dari seluruh anggota MPR. Pasal 37 ayat 4. Kami maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang bisa dipahami. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Salam Pancasila. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok Prabu atau kelompok 3. Di sini kami akan menerangkan atau menjelaskan bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. C. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator sebagai berikut. Berikut ini adalah kesadaran hukum terhadap warga negara. Yang pertama yaitu pengetahuan hukum, yang kedua pemahaman kaidah hukum, yang ketiga sikap terhadap norma-norma hukum, yang keempat yaitu perilaku hukum. Di sini kami akan menjelaskan pengetahuan hukum yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Naila. Pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. Sikap-sikap terhadap norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk-bentuk penilaian terhadap norma hukum, berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah peraturan hukum. Misalnya, pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. D. Perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, namun kesempurnaan cinta hanyalah milik Rizky Febian. Sekian, terima kasih. Satu, pengertian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat. Berarti tadi belum baca kamu. Ini ada. Ya. Jadi PPT yang kalian sampaikan tadi bukan sekedar tugas proyek. Bapak harapkan kalian semua
mengerti tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebagai hukum positif. Jadi semua hukum positif itu supaya menjamin dilaksanakannya undang-undang. Ya. Tata urutan tersebut yang pertama adalah ya, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Itu yang pertama. Yang kedua, ketetapan DPR. Yang ketiga, keempat, peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Yang kelima, peraturan pemerintah dong. Baik, anak-anak sekalian, kalian luar biasa. Hari ini sudah mengerjakan tugas kelompok proyek, yaitu membuat presentasi tentang tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif. Nah, ini sudah bagus sekali, variatif, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian sudah membuat sesuai dengan harapan. Nah, ini harapannya bukan sekedar membuat, tetapi anak-anak betul-betul paham bagaimana tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dimulai yang pertama tadi, apa yang pertama? Yang pertama, tata urutannya pertama Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Yang kedua, Ketetapan DPR. Tiga, baik, anak sekalian, kalian luar biasa. PPT yang kalian buat tadi sangat variatif. Inilah cerminan bahwa kalian adalah pemuda-pemudi yang kreatif, ya, mempunyai nalar kritis. Tata urutan perundang-undangan yang telah kalian sampaikan tadi bukan sekedar hanya proyek semata, tetapi kalian harapkan bisa memahami tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebagai hukum positif. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, ketetapan. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti. Yang kelima, yang keenam, ketujuh, 8. Luar biasa kalian hebat. Baik, berikutnya adalah proses pembentukan undang-undang dan perpu. Jadi ada dua hal. Undang-undang ketika sudah diundangkan itu harus dilaksanakan. Namun demikian, pada suatu keadaan yang memaksa, pemerintah bisa mengeluarkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam keadaan memaksa, pemerintah bisa mengeluarkan perpu. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu diajukan kepada DPR. Ketika DPR menyetujui, maka harus disahkan menjadi undang-undang. Tapi ketika DPR tidak menyetujui, maka pemerintah harus mencabut peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut. Selanjutnya, yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai aturan pelaksana dari undang-undang. Jadi hierarki jelas tadi, mulai dari Undang-Undang NRI 1945, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang, perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, selanjutnya adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan aturan pelaksana dari undang-undang. Turunannya. Selanjutnya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sebagai pelajar, kalian harus patuh taat terhadap salah satunya adalah aturan sekolah. Nah, coba salah satu aturan sekolah yang kalian tahu. Satu apa? Menghormati guru. Tidak membuli. Disiplin berpakaian. Apa? Menaati peraturan di sekolah. Ya, satu. Apa lagi? Datang
Pantang tepat waktu. Menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Apalagi? Bersama. Bertanggung jawab dengan baik. Disiplin mengerjakan tugas. Disiplin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Kalian luar biasa, tepuk tangan kita semua. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, kalian sudah tutup pelajaran hari ini dengan semangat. Mudah-mudahan pembelajaran yang dilaksanakan menjadi bekal pengetahuan untuk kalian untuk bisa lebih tertib, lebih disiplin dalam pembelajaran di sekolah kita ini. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam.